Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok A06 ingin mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu laporan rancangan teknis untuk sistem pengecekan oli berdasarkan kekentalan warna. Yang saya sendiri misal Arif, ada Abdullah Fatih Farah, dan Alvin Fikra Najwan. Nah, untuk pokok pembahasannya sendiri itu ada dua, yaitu pendahuluan sama pembahasan rancangan sistem pengecekan oli. Untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh Abdullah Fatih Farhat. Kepada Abdullah Fatih Farhat, kami persilakan. Baik, terima kasih Mirsal. Untuk bab 1 ini, pendahuluan mencakup latar belakang permasalahan dan metodologi. Latar belakangnya di sini, pelumas oli pada mesin motor atau mobil merupakan sebuah usaha yang bergerak di bidang otomotif, yang memberikan manfaat penting untuk mesin bisa bekerja dengan baik dan efisien, di mana oli sangat dibutuhkan karena bisa membuat bekerja secara maksimal. Untuk hal tersebut, maka pelumas oli menjadi komponen terpenting untuk mesin motor agar bisa digunakan sebagai alat transportasi dengan menempuh jarak yang diinginkan. Maka dari itulah permasalahan kualitas oli sebelum diganti menjadi hal terpenting yang tidak bisa dianggap remeh, sehingga harus segera diselesaikan. Yang kedua, di sini ada permasalahannya. Di sini untuk menentukan kualitas oli, masih terdapat masalah dalam membedakan warna dan tingkat kekentalan pada berbagai pelumas oli dalam menentukan kelayakan oli secara visual. Itu sangat sulit dan memakan waktu yang lama, dikarenakan keterbatasan mata manusia untuk membedakan warna secara bertahap dan kesinambungan. Tingkat kekentalan yang diuji dengan jari masih menunjukkan hasil yang kurang efektif. Maka dari hal tersebut dibutuhkan sebuah sistem pengecekan kelayakan pemakaian oli dengan melalui pengukuran warna dan kekentalan yang mampu bekerja dengan hasil keakuratan terhadap kelayakan oli. Bisa yang didapatkan efektif dan maksimal. Di sini ada metodologinya. Yang pertama, menentukan pemakai. Selanjutnya, membuat aktivitas pemakai, kemudian membuat aktor model, membuat FSM dan penjelasan, kemudian membuat rangkaian Arduino dan kodenya, dan yang terakhir membuat bill of material and paper prototype. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Alvin. Baik, terima kasih. Di sini kita membahas tentang rancangan mencakup dari pemakai, aktivitas, model, rangkaian dan Arduino, bill of material, paper prototype. Di sini ada pemakai, montir bengkel dengan nama Mursal Yudin, umur 18 tahun, dengan pekerjaan montir bengkel. Sini Mursalin merupakan seorang montir yang bekerja di salah satu bengkel Sigli yang bernama Setia Kawan Service. Dia bekerja spesialis dalam memperbaiki atau mengganti komponen yang rusak pada kendaraan bermotor. Lanjut. Kedua ini ada pemakai mahasiswa atau motor dengan nama Saryulis, umur 23 tahun, dan mahasiswa. Saryulis ini merupakan seorang mahasiswa Universitas Syahwala, tepatnya di program teknik kimia. Setiap hari pergi ke kampus menggunakan sepeda motor. Dia sangat baik merawat motornya. Sini ada pemakai pemilik bengkel dengan nama Faisal Ramdan dengan umur 30 tahun. Dia pemilik usaha bengkel. Faisal Ramdan merupakan pemilik bengkel yang bernama Setia Kawan Service yang berlokasi di Banda Aceh. Beliau bekerja sebagai pemilik sekaligus montir di bengkel yang ia miliki. Beliau memperkerjakan seorang sebagai montir di bengkel tersebut. Lanjut. Oke, di sini ada aktivitas kerja bengkel. Di aktivitas di sini nama aktivitasnya servis motor untuk mengganti pelumas oli pada mesin. Ini deskripsinya, montir bengkel akan melakukan perawatan pada mesin motor yang mengganti oli yang lama dengan oli yang baru dengan tujuan untuk merawat mesin yang selalu menghasilkan gesekan. Sehingga adanya oli baru mampu memperkecil gesekan yang terjadi dan dapat mencegah kerusakan pada komponen oli.
Di sini ada dapat tahap-tahapannya, gambarnya. Oke, di aktivitas sini ada pemilik motor. Aktivitas kedua dengan nama aktivitas membeli pelumas oli di bengkel untuk perawatan mesin motor. Di sini ada deskripsinya, pemilik motor selalu merawat motornya agar tarikannya bagus dan bekerja dengan normal. Maka dari itulah inti dari tarikan yang nyaman itu terletak pada mesin motor. Sehingga dibutuhkan oli yang bagus yang harus diganti dengan waktu tertentu berdasarkan jarak tempuh dan warna oli yang sekiranya layak diganti pada saat itu. Di sini para pemilik melakukan perawatan terhadap mesin dengan membeli oli baru untuk diganti. Di sini ada aktivitas 3, yaitu pemilik bengkel dengan nama aktivitas menjual berbagai merek pelumas oli dan jenis untuk setiap kendaraan bermotor. Dengan deskripsi, pemilik bengkel senantiasa menawarkan semua produk oli sesuai dengan jenis dan spesifikasi motor yang digunakan oleh konsumen. Dengan tujuan agar pelumas oli yang dijual menjadi laku dan menghasilkan keuntungan. Ini dilakukan dengan ramah dan jujur agar mendapatkan kepercayaan dari konsumen dengan penjualan oli yang terjamin kualitasnya. Di sini ada gambar-gambarnya, tahapan-tahapannya. Lanjut, di sini akan dijelaskan oleh teman saya Mersal Arif. Oke, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya itu ada aktor model, yang dimana aktor model ini ada 3 iterasi. Iterasi yang pertama itu ada physical system yang bernama Arduino, kemudian outputnya itu ada oli kental, tidak kental, buzzer, LED merah, LED hijau, sama tampilan LCD. Kemudian inputnya itu ada sensor turbidity analog sama sensor warna TCS 3200. Nah, untuk iterasi kedua itu pengembangan daripada input. Kita ambil dulu yang pertama itu ada sensor turbidity analog, di mana itu physical systemnya itu adalah sensor mendeteksi kekentalan oli berdasarkan kekeruhan, di mana inputnya adalah sensor turbidity dan outputnya adalah oli kental atau tidak sebelum digunakan. Nah, untuk yang iterasi ketiga kita ambil daripada sensor warna tersebut, yaitu physical systemnya adalah sensor mendeteksi kekentalan oli berdasarkan warnanya. Nah, di sini inputnya adalah sensor warna TCS 3200, outputnya adalah oli kuning atau tidak kuning sebelum digunakan. Artinya kalau oli kuning itu bagus dan tidak kuning itu tidak bagus. Nah, untuk aktornya sendiri itu bisa dilihat pada gambar. Nilai bacaan dari sensor itu mula-mula akan masuk ke Arduino. Itu ada 2 sensor, nilai bacanya itu ada sensor warna sama sensor turbidity menuju ke Arduino. Kemudian dari Arduino ini akan memproses dan mengirimkan ke lampu merah, hijau, sama tampilan LCD. Nah, ketika lampu merah menyala, berarti dia akan mengeluarkan suara buzzer. Nah, ketika lampu hijau menyala, dia tidak akan mengeluarkan suara buzzer. Dari lampu ini akan mengirimkan informasi ke tampilan LCD bahwa jika lampu merah menyala, maka tampilan LCD itu akan menyatakan bahwa oli itu tidak bagus. Dan jika lampu hijau menyala, maka tampilan LCD atau oli yang dicek itu bagus. Nah, kemudian dari oli di bawah ini akan menuju lagi ke tahapan awal pada sensor turbidity dan sensor warna untuk dikalibrasi selanjutnya atau diulang secara real time. Nah, kemudian untuk yang model VSM itu ada 2 iterasi, itu ada iterasi 2 sama iterasi 3. Kita ulang lagi. Nah, untuk yang iterasi 2 itu ada sensor turbidity analog. Nah, untuk kekentalan oli itu ada input, itu mengecek kekentalan oli. Itu antara kekentalan oli kental sama tidak kental. Jika kental lebih besar daripada 20, maka oli itu kental. Jika nilainya lebih kecil daripada 19, maka oli itu tidak kental. Samplingnya diambil 10 detik per second. Nah, untuk outputnya itu adalah sistem pengingat dan LED. Jika sistem pengingat dihidupkan, dia on, maka jika sistem pengingat dimatikan, dia off. State bunyinya lah bunyi, tidak berbunyi, LED mati, sama LED hidup. Nah, sedangkan untuk warna oli, dia itu ada input mengecek warna oli antara kuning sama tidak kuning, pekat. Jika
R-nya lebih besar atau sama dengan 80, J lebih besar atau sama dengan 91, dan B sama dengan lebih besar atau sama dengan 83, maka olinya kuning bagus. Nah, jika nilai R lebih kecil atau sama dengan 79, atau G sama dengan lebih kecil atau 79, dan B lebih kecil atau sama dengan 80, maka olinya tidak kuning atau tidak bagus. Samplingnya sama diambil 10 detik. Nah, untuk outputnya sendiri itu ada sistem pengingat on dan off. Jika oli itu bagus, maka sistem itu mati, off, sistem pengingat dimatikan, dan jika oli itu tidak bagus, sistem pengingat dihidupkan, on. Nah, untuk VSM model sistem pengecekan berdasarkan tingkat kekentalan dan warna. Ini ada state awal di mana ketika oli kental tidak kuning, dari state awal mati menjadi state berikutnya kerja. Itu berarti buzzer menyala. Kemudian untuk state awalnya mati, ketika oli kental kuning, maka dia akan tetap mati untuk state berikutnya, dan buzzer matikan. Nah, ketika state awalnya kerja, oli tidak kental kuning, maka dia tetap kerja, buzzer menyala, dan ketika state awalnya kerja, oli tidak kental dan tidak kuning, maka state berikutnya tetap kerja, buzzer menyala. Dalam model VSN ini menunjukkan bahwa oli kental dan kuning itu memberikan state untuk mematikan buzzer. Artinya sistem tidak bekerja. Untuk selain input ini akan terus bekerja baik oli tidak kental tidak kuning, ataupun oli tidak kental dan tidak kuning. Seperti pada keadaan di VSM ini. Nah, untuk rangkaian dan Arduino itu adalah untuk sistem pengecekan kelayakan oli itu digunakan 2 buah sensor, yaitu ada turbidity analog sama sensor warna. Kemudian untuk mengukur intensitas warna dengan tingkat kekentalan oli. Kemudian terdapat juga Arduino Uno, dan sebagai microcontroller selanjutnya ada LCD 16x2 yang dihubungkan dengan modul I2C untuk konverter ke Arduino Uno. Kemudian juga menggunakan piezo buzzer dan lampu LED sebagai aktuatornya. Nah, untuk biaya daripada material itu menghabiskan sebesar 513.500 yang mencakup semua hardware untuk mengecek kualitas oli berdasarkan kekentalan warna. Dengan rincian itu ada Arduino kabel USB itu 76.500, buzzer 1.500, breadboard itu 16.500, kabel jumper itu 10.000, LCD Arduino itu 22.000, lampu LED itu 1.000, resistor itu 5.000, potensiometer itu 5.000, fotoresistor itu 1.000, sensor turbidity analog itu 250.000, sensor warna itu 125.000. Jadi totalnya itu ada 513.000. Nah, untuk paper prototype bisa kita simulasikan. Kita lihat videonya dulu. Baik, untuk contoh alat kerja alat kami di sini udah ada paper prototype dari desain alat kami nantinya. Di sini udah ada sampel olinya, kemudian dimasukkan ke pipa untuk disalurkan ke tempat penampungan oli. Setelah oli dimasukkan dan ditampung di tempat penampungan, oli akan dicek oleh sensor turbidity dan sensor warna. Di sini sensor turbidity-nya diilustrasikan oleh tutup botol berwarna biru, yang mana nanti turbidity ini akan mengecek kekentalan oli, dan sensor warna diilustrasikan dengan tutup botol berwarna hijau, yang mana nanti sensor ini akan melakukan pengecekan untuk warna dari oli ini. Kemudian untuk pesan oli bagus atau tidak akan ditampilkan di layar LCD, yang mana jika olinya bagus, maka LCD akan menampilkan pesan oli kental dan LED berwarna hijau nyala, alarmnya mati. Namun ketika olinya kurang bagus, LCD akan menampilkan pesan oli cair dan LED berwarna merah menyala, serta alarmnya menyala juga. Dari hasil pengecekan ini, pemilik motor, montir motor, dan pemilik bengkel dapat membuktikan yang mana oli bagus dan oli kurang bagus dengan bantuan alat kami. Oke, sekian dari paper prototype-nya. Baik, untuk contoh selanjutnya itu ada link lampiran untuk simulasi paper prototype. Kemudian
Sekian presentasi dari kami, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.